Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rifan Agustian, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Rahmawan SPDI. Ya Pak. Ya, beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Satu Atap Pintri Magayu. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Mana dengan Bapak? Alhamdulillah Pak. Ya. Saya juga dalam kondisi sehat ya Pak. Alhamdulillah. Jadi begini Pak, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, Ya Pak. di mana hal ini akan kita bicarakan sebelum nantinya kita akan melakukan observasi kelas. Ya. Nanti Bapak akan melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, ya, atau sebelum Bapak melakukan observasi di kelas nantinya. Jadi mohon izin Pak ya. Ya Pak. Saya akan merekam kegiatan percakapan observasi kita ini Ya, Pak. untuk melengkapi laporan kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11 saya Pak ya. Baik Pak, saya dimaklumi. Ya, terima kasih Bapak. Nah, jadi Pak, adapun tujuan dilakukannya percakapan observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya. Kemudian dan mengapa kita melakukan percakapan observasi ini? Hal ini bertujuan sebagai tahap awal, Ya. sehingga nantinya Bapak melakukan proses pembelajaran agar lebih siap, Ya. lebih percaya diri, sehingga memberi pembelajaran terbaik bagi murid kita. Begitu Pak ya? Ya. Ya. Baik Bapak, alhamdulillah semoga kegiatan kita ke depan ini dimudahkan dan dilancarkan ya Pak. Ya, amin Pak ya. Oke. Ya. Nah, baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin nanti saya sampaikan ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran apa sih yang ingin Bapak capai, bisa disampaikan Pak? Ya, jadi materi yang akan saya sampaikan ini tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Ya, Pak. Jadi tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, siswa dapat memahami tujuan diturunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan makna iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, siswa dapat memahami sejarah turunnya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tujuannya Pak. Ya, jadi saya sudah mendengarkan tujuan Bapak bahwa materinya tentang kitab-kitab Allah Pak ya. Iya. Nah, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nantinya pada saat 3, proses Pak. pembelajaran ya. Iya. Nah, pertanyaan yang kedua Pak, saya ingin tahu nih, area pengembangan apa sih yang ingin Bapak capai saat nanti saya akan lakukan observasi Pak? Iya. Terkait area pengetahuan dan keterampilan siswa saya yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan metode jigsaw. Oke, berarti dengan metode jigsaw Bapak lebih ingin mengembangkan area pengetahuan dan keterampilannya Pak ya? Betul Pak. Nah, selanjutnya Pak, saya ingin tahu juga, ingin mendengarkan juga model pembelajaran apa yang Bapak gunakan untuk proses pembelajaran nanti Pak. Ya, baik. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem based learning itu Pak. Iya. Jadi Bapak menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning Pak ya. Ini berbasis masalah Pak ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau dari segi strategi nih Pak pembelajarannya, apa yang Bapak akan lakukan? Ya. Jadi saya menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar siswa ya. Siswa. Oke, jadi saya dengar strategi yang Bapak lakukan adalah menggunakan pembelajaran diferensiasi. Di situ ada konten, kemudian ada proses dan ada produknya Pak. Oke. Nah, kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, jam keberapa, dan di kelas berapa nih Pak? Ya, baik. Jadi saya akan melakukan pembelajaran ini di hari Senin ya, di kelas 8 pada jam 3 dan 4. Oke, jadi Bapak akan melakukannya di kelas 8 jam ketiga dan 4 nanti di hari Senin Pak. Hari Senin. Nah, jadi dengan cara Bapak mengajar di hari Senin nanti, saya Pak insya Allah akan hadir di kelas Bapak untuk melakukan observasi ya, melakukan supervisi kelas. Ya, baik. Selanjutnya nanti saya akan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam proses pembelajaran Bapak nantinya. Ya, Pak. Begitu Pak ya? Ya.
Nah, Baik, Pak. nanti setelah selesai kita melakukan observasi ini, Pak, Ya. saya mau tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan pasca observasi yang nantinya Ya. kita didampingi oleh Bapak pengajar praktik ya, Pak ya. Iya, ya. Ya, oke. Nah, sebelum kita akhiri percakapan pra observasi ini, nih saya ingin minta umpan balik nih, Pak, terkait tentang apa yang Bapak dapatkan dan Bapak rasakan pada saat kita melaksanakan pra observasi ini. Alhamdulillah saya mendapat gambaran tentang proses serta langkah-langkah penerapan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas nantinya, Pak, yaitu terkait metode, kemudian strategi, model pembelajaran, kemudian akan saya gunakan serta saya banyak mendapatkan masukan serta arahan dari Bapak terkait rencana supervisi kelas yang akan Bapak observasi nantinya, Pak. Oke, jadi ada gambaran nih, Pak ya. Ya, Nah, ada ada gambaran gambaran. langkah-langkah untuk Bapak melaksanakan observasi kelas nanti Ya, dan mudah-mudahan ini berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan, Ya. Pak ya. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan Baik, Pak. alhamdulillah percakapan pra-observasi ini sudah selesai. Ya. Kita lakukan sebagai upaya persiapan observasi supervisi kelas terhadap pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya. Iya. Dan sampai jumpa Pak di hari Senin, Pak. ya jam ke-34 di Ke-34 kelas di kelas 8. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, Pak. Nah, itu tadi percakapan pra-observasi saya sebelum melakukan observasi nantinya di hari Senin ya di kelas 8 dan pelajaran jam ke-3 dan 4. Itu saja percakapan pra-observasi. Kita berjumpa lagi nanti di observasi di hari Senin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Sehat, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ke kelas isi doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah, semoga dengan doa yang kita bacakan tadi kita mendapatkan ilmu yang berkah ya. Baik, Bapak akan mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah. Hari ini semua siswa hadir ya, dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya selawat. Nanti coba berdiri dulu semua. Silakan duduk. Ya, dengan berselawat semoga kita telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Untuk materi kita pada hari ini yaitu meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran.
Ya, baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi ini, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Pak. Ya, apa Jadi Kristi? minggu lalu yaitu melestarikan alam. Melestarikan alam. Ya, jadi alam ini harus kita lestarikan. Mengapa? Supaya terjaga keindahannya. Ya, baik, selanjutnya ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat memahami tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika kita berkendara namun tidak memiliki tujuan yang jelas, ya, kita hanya akan berputar-putar, tidak tahu kemana akan pergi. Selain itu, kita akan menghabiskan bahan bakar ataupun minyak, ya, kemudian habis waktu dengan sia-sia. Nah, demikian juga dengan hidup kita ini, ya. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka akan menghabiskan usia. Nah, selanjutnya Zabur. Coba perhatikan. Zabur. Barusan kita simak video tentang penjelasan kitab-kitab Allah, ya. Ada 4. Bagaimana dengan video tadi, bisa kalian cerna? Sudah bisa dipahami? Kurang ya? Belum? Baik, untuk lebih jelasnya mari kita berdiskusi. Coba atur kelompoknya. Ini kelompok Injil tadi ya? Injil. Sini Taurat. Ya, coba diskusikan. Ini ada sesi tanya jawab ya. Kelompok Taurat membahas tentang kitab Taurat dan kitab Zabur. Kelompok Injil membahas tentang kitab Injil dan Al-Quran. Ya, silakan. Dah. Ya. Sama dadanya sama. Ya, dengarkan kelompok Injil. Nanti ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kitab kelompok Taurat ini membacakan Sudah bisa dipahami tentang kitab-kitab Allah? Sudah, Pak. Ya, baik. Dari siswa mungkin ada yang bisa merefleksikan pembelajaran kita. Ya, silakan dijak. Pembelajaran ini sangat memudahkan Pak. Dari materi kita hari ini yaitu tentang kitab Allah Subhanahu wa taala, kami menjadi paham bahwa kami kira kitab Allah hanya satu, yaitu Al-Quran. Ternyata sebelum Al-Quran ada kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada Nabi sebelumnya. Ya. Ya, terima kasih kepada Kisah. Ya, jadi mungkin banyak orang tidak mengetahui ya bahwa sebelum Al-Quran itu ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Banyak orang mengira bahwa kitab Allah itu cuma satu, yaitu Al-Quran. Ya, baik. Sebagai penutup perjumpaan kita hari ini, coba ketua kelas pimpin doanya membacakan surah Al-Fatihah. Silakan. Berdoa
Ya, baik. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rifan Agustian, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bandung Raya. Nah, pada kesempatan hari ini akan melaksanakan proses pasca observasi, mana kemarin sudah melakukan proses pra-observasi dan proses observasi. Nah, di sini saya ditemani oleh Bapak Rahmawan SPDI selaku guru yang sudah diobservasi oleh. Ya. Kemudian saya didampingi oleh Bapak pengajar praktek, Bapak Seponsa. Ya, jadi alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Mohon. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi ini Pak Rahmawan, Ya. kemarin sudah kita lakukan proses observasi. Ya. Kemudian sudah kita laksanakan juga proses observasi ya. Ya. Nah, jadi sesuai janji kita kemarin waktu pelaksanaan observasi, nah kita akan melaksanakan pasca observasi ya. Betul. Ya, yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa nantinya kita akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik. Nah, Bapak sudah hadir. Ya. Nah, jadi di dalam proses pasca observasi ini adalah tujuannya untuk mengevaluasi kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan ya, terkait apa yang sudah saya amati ya. Ya. Jadi bagaimana Pak Mohon perasaannya setelah Bapak melakukan kegiatan observasi? Ya. Alhamdulillah Pak ya, bersyukur karena saya telah berhasil melakukan proses pembelajaran di kelas 8 pada materi meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi yang toleran. Namun Pak, saya masih merasa penampilan saya belum sepenuhnya maksimal Pak. Ya mungkin tak karena saya grogi ataupun kurang percaya diri seperti itu Pak. Oke, jadi sebelum kita lanjut terkait apa yang Bapak rasakan, saya ingin tahu dulu nih Pak, kira-kira kemarin area pengembangan apa sih yang Bapak ingin capai? Untuk pengembangan yang ingin saya capai itu tentang pengetahuan dan keterampilan siswa, Pak. Ya, jadi area pengembangan pengetahuan dan keterampilan siswanya ya, Ya. yang ingin Bapak capai ya. Betul Pak. Jadi Pak, terkait apa yang Bapak sampaikan bahwa masih sedikit merasa belum maksimal gitu kan? Ya. Sepenuhnya belum maksimal karena psikologi dan adanya kurang percaya diri gitu Ya, Pak ya. betul. Nah, jadi mendengar jawaban Bapak nih, kira-kira nih Pak, apa yang membuat Bapak menilai demikian nih Pak? Ya, karena saat pembelajaran berlangsung Pak, saya melihat saya terpengaruh oleh siswa yang cenderung kurang aktif gitu Pak, dan cenderung mengganggu temannya yang mau belajar dan kurang memperhatikan ketika saya menjelaskan gitu. Oh, jadi yang membuat Bapak merasa bahwa yang Bapak lakukan tadi belum maksimal gitu ya Pak? Belum maksimal. Nah, jadi kira-kira ini boleh nggak Pak saya sampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan tadi? Oh boleh, silakan Pak. Oke ya Pak. Iya Pak. Jadi setelah saya amati tadi pada saat Bapak melakukan proses pembelajaran di kelas, Iya. jadi ada beberapa yang memang saya lihat dari proses pembelajarannya ya. Kemudian dari awal sampai akhir saat Bapak menerangkan pembelajaran kitab-kitab Allah tadi dengan materi kitab-kitab Allah, Iya. saya lihat struktur dan alur tujuannya sudah sangat baik ya Pak. Jadi ada aktivitas diskusi juga, sudah melakukan tanya jawab juga. Iya. Jadi siswa melakukan refleksi juga tadi ya. Iya. Jadi hal yang seperti itu menurut saya sudah baik ya. Nah, nih Pak, kira-kira nih bagaimana Pak
eh, Bapak mendengar hasil pengamatan yang sudah saya lakukan ini Pak? Ya alhamdulillah Pak, padahal saya merasa masih belum optimal seperti itu Pak. Jadi masih juga belum merasa Iya. optimal gitu Pak ya. Ya, Jadi kira-kira ini pertanyaan saya Pak, dari segi mananya sih yang Bapak memang merasa masih belum optimalnya itu Pak? ya seperti yang kayak saya katakan tadi, banyak siswa yang kelihatannya kurang aktif seperti itu Pak. Saat diskusi banyak siswa yang bermain ataupun berbicara seperti itu. Ya. Jadi terkait hal ini Pak, ya terkait hal ini, mengapa kondisi tersebut bisa terjadi nih Pak? Ya mungkin saja saya kurang tepat dalam pembagian kelompok begitu Pak, dan kurang tidak tepat dalam membuat kontennya seperti itu Pak. Ya, jadi terkait konten Pak ya. Ya kontennya. Dan pembagian kelompoknya memang Bapak rasa itu belum tepat ya Pak ya. Ya betul Pak. Oke. Nah sekarang nih Pak, saya ingin tahu nih karena Bapak sudah menceritakan apa yang merasa Bapak masih kurang gitu Pak ya. Ya. Jadi rencana tindak lanjut yang ingin Bapak akan lakukan ke depannya ini seperti apa nih Pak? Sepertinya saya akan melakukan asesmen awal nih, Pak, ya terkait gaya belajar siswa, sehingga pada saat merencanakan konten itu sesuai, dan selanjutnya saya berharap kegiatan ini menjadi bahan evaluasi buat saya pribadi seperti itu Pak. Iya, jadi Bapak akan melakukan asesmen awal ya untuk Iya, melihat asesmen gaya awal. belajar siswa ya. Betul Pak. Nah, karena memang itu tidak kelihatan tadi ya Pak ya. Ya. Melakukan asesmen awal. Karena kenapa perlu kita melakukan asesmen awal? Mungkin kita mengetahui gaya belajar anak ya. Gaya belajar. Oke, baik Pak. Nah, jadi setelah kita diskusi ini Pak, apa sih yang terbayang, yang sudah terbayang nih Pak, Iya. yang ingin Bapak kembangkan kembali? Terbayang-bayang Pak ya. Ya, yang terbayang. Jadi yang terbayang adalah Pak, bahwa di dalam pembelajaran kita harus mengenali gaya belajar siswa, kemudian kemampuan awal siswa dan penilaian siswa seperti itu Pak. Maka hal ini bisa kita terapkan, dan bersama guru rekan sejawat ini bisa diterapkan gitu Pak. Oke, jadi yang sudah terbayang adalah Bapak ingin lebih mempelajari gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa. Gaya belajar Iya. siswa, karena kemampuan awal siswa itu memang berbeda-beda ya. Betul Pak. Makanya perlu adanya apa namanya, kalau kita lihat asesmen awal tadi yang Bapak sudah Iya. katakan akan Bapak lakukan seperti itu Pak. Iya, betul Pak. Nah, jadi Pak, ini kalau kita Bapak sudah sampaikan rencananya gitu ya, rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira nih Pak, kapan sih Bapak akan melakukan kegiatan yang sudah Bapak rencanakan ini Pak? Kalau untuk waktu Pak, mungkin belum bisa saya tentukan Pak. Oh ya. Namun ya insya Allah Pak ya, secepatnya akan saya lakukan. Oke, jadi harapannya juga seperti itu Pak ya. Ya. Karena sesuatu yang sudah direncanakan, Ya. ya. Jadi kalau nggak langsung melakukannya, jadi sepertinya sia-sia Pak ya. Sia-sia. Nah, sekarang sudah, insya Allah Bapak sudah matang merencanakannya, mudah-mudahan Ya. proses pembelajaran berikutnya itu akan lebih baik dari proses pembelajaran yang berlangsung tadi gitu Pak. Ya. Oke, jadi Pak, baik Pak, hasil pengamatan ini mungkin izin akan saya simpan untuk bahan evaluasi kita berikutnya. Baik Ya, Pak. jadi Alhamdulillah. baiklah Pak, sebagai penutup, nah, ini saya ingin tahu nih dulu Ya. apa yang Bapak dapatkan dari proses supervisi kita Pak. Ya. Ya. Alhamdulillah Pak, saya merasa bersyukur karena mendapatkan rekan guru seperti Bapak yang telah banyak memfasilitasi saya, membimbing saya untuk mencapai hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya gitu, Pak. Ya, alhamdulillah sekali Pak ya. Ya. Jadi saya juga merasa senang gitu ya. Artinya kita sama-sama
belajar ya, Betul. untuk menjadi mencapai hal yang lebih baik. Iya. Seperti itu Pak. Betul. Ya, jadi terima kasih Pak. Baik, Pak. Itu tadi proses percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, saya akhiri. Terima kasih Pak ya. Baik, Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.